Yang merah ini ya tentulah nih, nih rednya kan makin merah dia, makin ke kanan ya. Nah, katanya ada ya. Ada. Ini warna merahnya ada. Ini aku perhatikan setiap orang kritik kalian blokir. Komitmen Bapak dalam memerangi korupsi, meningkatkan kesejahteraan peserta didik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia tentu merupakan cita-cita yang patut dipuji dan perlu didukung oleh kita semua. Anda tonton video ini sampai dengan habis, maka Anda akan terbuka pikiran bahwa benarlah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa, serta TPUA, dan mungkin banyak orang yang mengusut ijazahnya Pak Jokowi. Benar-benar mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara politis untuk punya agenda melakukan tindakan agar Pak Jokowi itu drop, Gibran dimakzulkan, dan Prabowo Gibran juga bisa saja akan direvolusi kayaknya. Nah, di video ini aku mau tunjukin ke kalian tentang bagaimana kepakaran seorang Rismon Sianipar itu akhirnya ditertawakan, dipermalukan. Apa yang dia tampilkan di media sosialnya, di YouTube-nya tentang ijazah Pak Jokowi, Times New Roman-nya bermasalah, kemudian juga tata letaknya bermasalah, huruf-hurufnya bermasalah, gambar di fotonya, stempelnya itu tidak dicap sesuai dengan semestinya, konon itu adalah foto yang cuma ditempel. Semuanya terbantahkan guys ya, semuanya terbantahkan. Nah, kali ini aku ada satu video khusus yang berkaitan dengan Rismon itu. Dia membuat satu aplikasinya, di mana aplikasinya itu membongkar tentang stempel itu tadi, stempel yang nggak masuk di jas warna merah gitu. Dan itu dibantah langsung oleh ada salah seorang YouTuber yang menurutku juga menarik. Dia langsung menampilkan tentang bagaimana strategi melihat stempel berwarna merah. Nah, bahkan Pak Roni Teguh itu menyebutkan kalau si Rismon ini kayaknya nggak tahu pewarnaan dalam digital forensik. Mungkin aplikasinya Bang Rismon itu murahan kayaknya. Atau apalah. Oke, dan kali ini selain itu juga Dr. Tifa kayaknya lagi ngeluh ke Pak Prabowo ini, berharap Pak Prabowo kemudian bisa menghentikan kriminalisasi terhadap mereka gitu. Jadi Prabowo diminta mengintervensi Kapolri atau polisi agar menghentikan kasusnya Tifa terkait pelaporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mana bisa, wong ini urusan Pak Jokowi kok, warga negara yang hak kepribadiannya itu kemudian dicabik-cabik oleh mereka gitu. Nggak ada yang dimaksud dengan kriminalisasi itu kan karena perspektif mereka. Padahal yang mengkriminalisasi itu mereka terhadap Pak Jokowi gitu, melaporkan ke Pak Jokowi, ya kan. Sudah siap-siap aja Ibu Tifa, siap-siap saja Roy Suryo dan juga Rismon, bahwa kalian pasti akan mendekam di penjara jika kemudian pengadilan memutuskan bahwa kalian itu cuma menyebarkan hoax. Guys, langsung yuk kita tonton bagaimana ceramahnya Tifa. Dengan segala hormat, kami yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia menyampaikan surat ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat yang mendalam kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden. Nah, ini maaf ya, Bu, saya tidak percaya karena Anda kan pendukung Anies keras. Yang namanya pendukung Anies keras pasti benci sama Pak Prabowo. Tapi ini mungkin dalam keadaan kepepet guys, kita ikuti. Republik Indonesia. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kami diaspora Indonesia di seluruh dunia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, membimbing dan memberkahi Bapak dengan kesehatan yang prima, umur yang panjang serta semangat yang kuat untuk menegakkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin, amin. Doanya bagus ya. Tapi waktu dulu kenapa nggak dukung Prabowo gitu? Justru mengagung-agungkan Anies Baswedan yang menghina Prabowo di saat debat. Komitmen Bapak dalam memerangi korupsi, meningkatkan kesejahteraan peserta didik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia tentu merupakan cita-cita yang patut dipuji dan perlu didukung oleh kita semua.
aku nggak mau meriak seperti ini sebenarnya. Cuma karena memang dalam catatan sejarahnya Tifa ini pengagum Anies dan juga mengatakan ya udah Anies nggak menang, Anies memang tidak diberikan untuk Indonesia tapi dia ke depan untuk Sekjen PBB. Begitu beliau ungkapin puji-pujian buat Pak Prabowo, aku geli rasanya. Kalian geli ya? Kalau geli tolong tulis di kolom komentar ya. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua, yakni semakin meningkatnya ketidakadilan terhadap masyarakat, minimnya akuntabilitas, minimnya transparansi, pengawasan, dan pengawasan publik terhadap aparat kepolisian yang bertugas dan bekerja di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim. Penolakan yang terus-menerus dilakukan oleh mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk secara terbuka membuka ijazah aslinya, sebagaimana yang dituntut oleh banyak orang di seluruh Indonesia, telah menjadi isu nasional yang menuntut perhatian dan tindakan Bapak. Ini orang kalau nggak tahu undang-undang begini ceritanya guys. Ya, berulang kali kita sampaikan kalau seandainya mereka datang itu dengan baik-baik dan tidak teriak-teriak sejak awal, tidak menghina-hina Pak Jokowi sejak awal, ya akan seperti wartawan yang Jokowi perlihatkan ijazahnya. Tapi sebenarnya buat apa sih untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi dia perlihatkan seperti itu? Apa kepentingannya? Kan Dian Sandi sudah menyebarkan ijazahnya Pak Jokowi dan itu asli. Dan memang itu ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi membenarkan ya itu ijazah saya gitu. Dan Dian Sandi juga memastikan bahwa itulah ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa sih harus menuntut Pak Jokowi memperlihatkan? Kalian lupa, kalian ini menuntut dengan cara-cara yang tidak elegan dan tidak etis, termasuk juga cara-cara yang menghina Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, itu justru mempermalukan Pak Jokowi, Bu. Itu menghina Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi takut dan tunduk kepada tuntutan segelintir orang yang nggak banyak orang, Bu. Nggak banyak. Dalam Konstitusi Indonesia bab 1 pasal 1 ayat 2 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mengetahui dan untuk diberitahu termasuk masalah seputar ijazah asli Bapak Joko Widodo. Sakit ibu. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu ya sekarang kalau kita kembalikan Pak Jokowi sebagai rakyat, ya dia punya hak, dia punya kedaulatan dirinya sendiri juga dalam konteks mempertahankan rahasia pribadinya, identitas pribadinya, dan ijazah itu masuk dalam konteks identitas pribadinya. Kenapa? Karena di situ ada nama, kan gitu. Dan yang salah bacanya mereka juga soal undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwa seolah-olah ijazah itu tidak dikecualikan. Ijazah itu dikecualikan, Bu, untuk dipublikasikan. Itu pun di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang membuka itu adalah badan publik, bukan Jokowi. Ya kalau Jokowi nggak mau perlihatkan ya jangan salahkan, Bu. Kan itu kedaulatannya seorang Jokowi juga terhadap dirinya. Ini gimana sih, Ibu? Dan Anda jangan lupa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks yang berkaitan dengan identitas orang. Itu bahaya logika. Ini logika sesat, guys. Ini pikiran sesat. Makanya orang kalau tidak berada pada wilayahnya, bukan pada makomnya, kalau memang bukan profesionalitasnya, itu jangan asal bicara. Akhirnya begini, logikanya sesat ini, Ibu. Hal ini telah menjadi perhatian kita ketika anggota masyarakat seperti Dr. KRMT Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauziat Yasuma yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa, Rizal Fadila, Dr. Egy Sujana, Ibu Kurnia Triroyani dan kawan-kawan. Mereka yang hanya menjalankan hak dan kedaulatan rakyat dengan melakukan pengawasan publik dan pengawasan publik terhadap pejabat publik seperti mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, kini berpotensi menghadapi tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik, tuduhan palsu, menciptakan keresahan sosial, kerusuhan sosial di masyarakat, dan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. Nah, jadi gini, Bu ya, saya mau informasikan ke Ibu yang cantik ini. Anda semua itu
dilaporkan karena memang sudah melakukan perbuatan jahat kepada Pak Jokowi. Bukan soal ijazahnya, Bu. Sejak kapan Pak Jokowi itu kemudian melaporkan kalian hanya gara-gara ijazah palsu? Enggak. Pak Jokowi itu ketika kalian bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, dia iya-iya aja. Ketika kalian menuduh bahwa UGM juga bekerja sama untuk menerbitkan ijazah palsu, dia diam-diam saja. Ketika kalian menganggap bahwa fontsnya itu tidak sesuai, dia diam-diam saja. Ketika kalian menuduh bahwa fotonya itu tidak sesuai, itu dia diam-diam saja. Kalian menuduh dia antek-antek PKI, dia diam. Kalian menuduh dia itu sebagai orang jahat, ya, pengkhianat. Anda bilang dia juga penyandera, penjajah. Nggak pernah dia laporkan, Bu. Tapi kapan dia laporkan? Sejak kalian itu masuk ke wilayah privatnya, ke wilayah propertinya dengan senyuman-senyuman seolah-olah mau halal bihalal. Itu adalah tindakan persekusi, Bu, dan itu huru-hara, dan itu tidak baik. Media sosial kita juga udah ribut, media sosial kita juga udah jadi sampah isu-isu ijazah seperti ini, tapi sampah yang tetap bertebaran. Makanya untuk menghentikan semua itu nggak bisa kalau cuma sekedar mengklarifikasi. Kenapa nggak bisa diklarifikasi? UGM udah klarifikasi, KPU udah klarifikasi, bahkan Bareskrim melakukan pernyataan. Selesai. Tunggu Jokowi memperlihatkan ijazah? Enggak, Bu. Enggak guna. Jokowi sudah hitung itu, enggak guna. Tidak berguna, Ibu. Sekali lagi tolong Ibu Tifa, Rismon, dan juga Roy Suryo, ijazah itu wilayah privat. Yang punya hak diskresi untuk melihat ijazah seseorang, ya lembaga-lembaga yang berkaitan dan punya kewenangan serta punya kepentingan untuk menuntut kepada orang memberikan ijazahnya. Siapa? Ya perusahaan atau personal yang kemudian menuntut lo mau masuk di kerja sama gue, lo perlihatkan ijazah lo. Itu pun bukan ijazah asli. Ijazah fotokopi dilegalisir oleh kampus. Kenapa nggak mau percaya sampai segitu aja? Ngapain? Cuma kan kami juga sadar, rakyat juga mengerti. Yang kalian lakukan ini bukan soal ijazah. Yang kalian lakukan soal ini adalah penggembosan seorang Joko Widodo. Yang kalian lakukan ini adalah agenda pemakzulan kepada Gibran. Yang kalian lakukan ini adalah politik. Agenda kalian ini politik, bukan agenda seorang peneliti. Kami nggak bodoh, Bu, sebagai rakyat. Baik saya pendukung Pak Jokowi atau mungkin saya orang moderat, bahkan saya musuhnya Pak Jokowi sekalipun. Tapi karena saya punya rasionalitas, yang kalian lakukan ini nggak masuk dalam pikiran saya. Yang saya lihat yang kalian lakukan ini justru adalah tindakan politis yang nggak boleh didukung. Oh, kami banyak yang pendukung. Ya, yang mendukung kalian itu memang otak-otaknya seperti kalian juga. Tapi otak-otak seperti kami, walaupun kami mungkin anti kepada Pak Jokowi, ada banyak orang yang anti sama Pak Jokowi. Itu Ferry Irwandi ya, siapa ya, yang YouTuber terkenal itu. Dia itu nggak sejalan dengan Pak Jokowi. Dia nggak sepaham dengan Pak Jokowi. Dia bahkan kadang-kadang mengkritik Pak Jokowi, termasuk hari ini Gibran. Bahkan kadang-kadang mereka bully kepada Pak Jokowi. Tapi dalam konteks ijazah, otak mereka nggak nyampe ke ikut-ikut gaya kalian. Karena kalian ini lebay. Kami tidak percaya bahwa pencemaran nama baik dan fitnah berlaku pada situasi di mana anggota masyarakat menjalankan hak dan kedaulatan rakyat dengan melakukan pengawasan publik dan pengawasan publik terhadap pejabat publik dan mantan presiden. Pencemaran nama baiknya, Bu, jangan cuma terjebak di soal ijazah, tuduhan ijazah palsu. Bukan cuma di situ. Tapi pencemaran nama baik ini adalah soal laku, ekspresi yang kalian lakukan bergerombolan itu yang menggiring opini untuk merendahkan seorang Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu tidak masuk dalam kategori pejabat publik sebagaimana umumnya. Oh, dia adalah Dewan Pengawas Danantara apa semua. Itu kan bunyi-bunyian yang akhir gitu. Lagi pula Dewan Pengawas ini bukan pejabat publik sebagaimana pejabat publik pada umumnya, ya kepala daerah, sebagai anggota DPR, ya.
Tolong itu dipahami dengan baik-baik, Bu. Ya, itu tolong dilihat. Dan yang kedua yang jangan dilupakan adalah yang kalian lakukan ini bukan dalam konteks pengawasan publik kepada pejabatnya, bukan. Tapi pelecehan, Bu. Banyak sekali. Beda kalau seandainya UGM tidak mengkonfirmasi keaslian, KPU tidak mengkonfirmasi kepada keaslian, Bareskrim tidak mengkonfirmasi soal keaslian. Ya mari rame-rame kita hajar Pak Jokowi. Kan sudah selesai, Bu. Kalian ini malu-maluin. Akan yang terus-menerus untuk membuka ijazah asli oleh Bapak Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim telah menciptakan banyak keresahan dan gangguan sosial yang tidak perlu di masyarakat. Ya kalian yang bikin ganggu. Kalian yang merusak, Bu. Kalian yang bikin kacau. Keresahan di masyarakat nggak ada. Yang bikin ganggu itu kalian, ya kami yang memberikan dukungan dan kami yang menolak gerakan kalian, yang merespon kalian juga. Bagaimanapun ini adalah masalah utamanya. Selama Bapak Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim terus menolak untuk membuka ijazah asli Bapak Joko Widodo ke publik, maka akan semakin lama hal itu akan hilang dari benak masyarakat. Aku tuh jarang bikin konten terus mau tertawa berpanjang-panjang begini. Bu Tifa, aku sih berharap beliau nonton videoku lah kan gitu, supaya beliau lihat bagaimana yang memang walaupun nggak akan masuk di logika beliau dan beliau tidak akan pernah terima pikiran-pikiran kita. Cuma Bu, maksudku begini. Anda menuntut sesuatu itu bukan hak Anda. Bareskrim Polri nggak perlu, Jokowi nggak perlu, Dian Sandi udah perlihatkan yang sudah kalian teliti itu udah, mau apa lagi? Makanya kalau mau minta atau mau ngobrol sama Pak Jokowi itu baik-baik. Ini kalian abis teriak adili Jokowi, jangan sampai Jokowi itu cawe-cawe lagi. Kalian sudah teriak permalukan Jokowi, tiba-tiba mau datang dengan Pak, minta ijazahnya mau lihat. Gak punya kewenangan Anda, Bu. Jangan salah tafsir soal kedaulatan rakyat. Kekuatan dan kekuasaan rakyat itu dalam hal-hal kebijakan publik yang kemudian kepentingannya adalah untuk rakyat, kesejahteraan rakyat, ya, kesehatan rakyat. Ibu urus kesehatan rakyat, bukan ngurus ijazahnya orang. Kan gitu. Ntar juga kalau atas nama apa istilahnya itu kedaulatan rakyat, orang seperti Pak Jokowi itu dituntut lagi sesuatu yang sifatnya sangat privat gitu. Ntar ditanya dapurnya bagaimana itu, apakah ada air atau enggak, celana dalamnya Pak Jokowi itu bagaimana. Allah ya Rabb. Karena masyarakat berhak untuk tahu dan mendapat informasi, maka wajib ketika diminta oleh masyarakat bagi pejabat publik manapun seperti mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim untuk segera membuka ijazah aslinya secara terbuka dan publik. Sekali lagi aku ingatin ya guys, ijazah itu masuk pada kategori yang dikecualikan, ya. Ini yang disalah tafsirkan oleh Roy Suryo dan Tifa soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, ada di pasal 17 kalau nggak salah, huruf H. Itu disampaikan bahwa yang dikecualikan itu salah satu diantaranya adalah dokumen pendidikan. Ya, ijazah itu masuk dalam kategori itu. Itu yang jangan dilupakan. Ingat itu, Bu. Ibu salah tafsir soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nggak bisa gitu. Dan ijazah itu masuk dalam konteks identitas pribadi. Oh apa? Loh iya. Ada nama Joko Widodo itu bagian dari identitas pribadi, Bu. Kan gitu. Tapi nggak penting sih soal pribadi atau tidak. Yang paling penting di sini adalah walaupun diperlihatkan, aku yakin dan percaya mereka akan menggunakan segala cara. Sekarang kan ya jujur saja mereka ini lagi kacau soal menghajar sisi ijazahnya Pak Jokowi dari Times New Roman-nya, dari hal-hal itu udah nggak guna ya. Udah nggak guna semuanya itu. Kenapa?
karena memang sudah terbantahkan. Banyak yang bantah. Aku aja yang cuma sekedar yang bukan ahli digital forensik banyak membuat video-video yang membantah datanya Rismond. Nah, kali ini kita tinggalin ya Dokter Tifa, ntar kita ngelihat dia nangis-nangis lagi. Biarkan aja dia cengeng seperti itu. Nah, kali ini aku mau perlihatkan ke teman-teman soal bagaimana Rismond itu dipecundangi dengan gayanya yang sombong, menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu stempelnya tidak ada warna merah di jasnya Pak Jokowi, dan itu kemudian langsung dibantah oleh salah seorang YouTuber, dan kebetulan nama channelnya itu Logika Terbalik, Anda bisa cek. Dan dia bukan pendukung Jokowi dan bukan siapa-siapa, tapi betul-betul dia adalah orang yang memperlihatkan bahwa software Rismond Sianipar itu ya hasilnya keliru gitu, sementara yang dia lakukan itu jauh lebih tepat. Kita langsung cek saja guys ya, ini dia. Yang merah ini ya Pak, tentulah nih. Nah, ini rednya kan makin merah, dia makin ke kanan ya. Kalau kita lihat di sini nih, ya ada komposisi red, green juga, tetapi red itu paling dominan ya. Terus kalau kita buat di sini juga masih dapat ini di perangkonya itu ya. Ya meskipun dominan mungkin green ya, tetapi rednya juga ada nih dia. Rednya juga ada. Bahkan kalau yang di sini ya ada ya, terdeteksi juga. Red ya, meskipun dominan adalah green. Oke, sekarang kita lihat ini kan sejajar ini. Nah, kita lihatlah di sini nih. Nah, di tepinya. Ada nggak gitu? Nah, itu ya. Cuma yang ini mendekati 0 ya nilainya ini nih. Ya, artinya apa? Cenderung hitam gitu loh. Tidak terdeteksi ya, apa namanya, nilai-nilai pixel yang ke arah merah ya. Nah, guys, ingat ya, dari sini Rismond Sianipar ingin menegaskan bahwa stempel yang masuk di jasnya Pak Jokowi yang warna hitam itu nggak ada. Artinya dia mau bilang bahwa foto yang ditempel itu adalah foto palsu kan gitu. Mendekati 0 semua. Terus coba kita lihat di sini. Nah, ini kan ya mendekati 0, 1, 0 gitu ya. Inilah dia. Ya, jadi sangat cenderung ke hitam ya, tidak terdeteksi apanya nilai-nilai pixel yang mewakili kanal green. Kalau di sini ya jelas ya di sini. Ini kan sangat merah ini. Ya. Terus kita lihat juga di sini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 dari rentang 255, 0 sampai 255 ya. Makanya dia cenderung hitam. Nah, di sini nggak ada yang di sekitar 30 sampai 40 nilai pixelnya nggak ada. Ya, 1, 2 ya. Dari 0 sampai 25, 5 ya, 255, 8 bit. Ya, 1 sampai 4 ini kelihatan nih ya. Mewakili warna di kanal R itu mewakili warna cenderung hitam gitu, tidak ada. Sementara punya saya tadi kan jelas ya. Nah, guys. Jelas ya. Aduh, dia mau membandingkan dengan fotonya. Fotonya itu hitam putih, jasnya nggak terlalu hitam. Aku tahu itu. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Gambar hitamnya di sini punyanya Rismond ini terlihat sekali. Jadi hitamnya tidak seperti hitam pekat miliknya Pak Jokowi. Dan yang jangan dilupakan bahwa dalam konteks pewarnaan yang namanya ijazah, atau bukan ijazah saja, foto atau gambar, itu biasanya warna hitam campur dengan warna merah ya, atau ditumpukan warna merah ke hitam. Itu dominasi yang lebih keluar itu adalah warna hitamnya ketimbang warna merah, dan itu udah disampaikan oleh analis digital forensik seperti Pak Roni Teguh, lulusan Jepang asli yang ijazahnya asli. Rismond kan dipertanyakan ijazahnya karena dianggap tidak lulus, guys. Oke, nah sekarang kita lihat perbandingannya seperti apa dengan YouTuber ini. Ada foto yang nantinya akan kita lihat apakah ada garis merah atau stempel merah yang melintasi bahu sebelah kanan dari jasnya Pak Jokowi ini. Yang pertama kita akan lihat, ini hasil croppingan saya ya.
dari fotonya yang katanya ijazahnya Pak Jokowi yang diunggah oleh kader PSI di X ya. Ini sudah saya cropping supaya lebih terkonsentrasi ke tengah dan tidak saya lakukan apapun ya, hanya saya cropping aja. Nanti kita gunakan yang ini juga ya. Jadi satu yang sudah di cropping, satu yang masih original, yang utuh, gambar utuh yang seperti ini. Saya sudah siapkan 3 softwarenya sekaligus ya. Ini software sederhana aja ya. Ini yang Streamlit Red, ini saya namanya sendiri aja ya. Kemudian menggunakan ELA, kemudian menggunakan deteksi warna. Ini yang deteksi warna, ini yang tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Rismon. Yang pertama kita menggunakannya ini Streamlit Red dulu ya. Ini adalah software atau web application lah ya, intinya gitu ya. Gambar yang kecil dulu ini ya, yang sudah saya crop. Sebenarnya sih ini ya, sebenarnya gitu ya. Ini menurut penglihatan saya di layar monitor saya ini ya. Ini sebenarnya sudah agak terlihat kelihatan ini merahnya. ya. Padahal belum saya apa-apakan ini ya. Tapi kita coba lihat ya, apakah ada warna merah yang sesungguhnya yang melintasi ini. Kalau menurut pandangan mata saya ini ya, ketika diperbesar ini ya, ini ada sedikit memang tersamar sedikit. Nah, nanti kita perjelas ya. Software ini memang saya khususkan ya untuk mendeteksi yang merah-merah aja ya, supaya lebih kuat ya merahnya ya. Ada nggak sih warna merah yang melintas di bajunya Pak Jokowi gitu ya? Tadi brightness-nya dinaikkan ya, coba. Nah, nih. Kelihatan. Kontrasnya juga dinaikkan, kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat nih ya. Iya. Ya. Nah, bisa dilihat nih ya. Merahnya. Memang ini sobat sederhana ya, tidak kayak Photolab All ya. Terus, nah, ya kan? Ada memang sedikit warna merah di sini, ya. Nah, di sini, nah, sebaran warna merahnya sedikit di sini tersamar ya. Kalau di adjust ini ada terlihat sedikit warna merah, memang tipis ya teman-teman ya. Oke, ada melintas ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Terus di red mask, ini sedikit. Ya, kemudian detection yang di sini, nah ini, kemudian ini detected 39 red object, total web areanya 8.944 pixel, ini ya. Nah ini ya, deteksi warna, ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python atau Python ya. Kita jalankan softwarenya, masukkan pad gambar, padnya pakai yang saya cropping dulu ya, namanya foto titik atau .jpeg. Ini fotonya ya, kita zoom dulu. Ini juga menggunakan FFT ya, and hue analysis. Kita coba deteksi yang ini dulu. Nah, kan mirip gitu ya. Nah nanti hasilnya kelihatan tuh ya. Ini merah ya, hijau biru. Terus nanti ada lagi muncul. Nah, channel red ini ada, greennya ada, bluenya ada. Oke. Terus Pakar yang sebelah apa sini Rismon dulu. ini? Yang ini, yang hitam. Nah, bu ya, hitam ya. Kalau 0 ya hitam. Sekarang yang katanya sebelah sini ada nggak? Sebelah sini. Nah, ada ya. Ini jejak warna merahnya ada. Rismon buta warna. Ini kita simpen ya, nanti kita bacakan di AI ya. Terus yang sebelah sini ya, tadi Pak Rismon. Nah, ya. Ada jejak warna merahnya ya. Di sini ada. Oke, ini lebih besar warna merahnya. Terus lagi yang sebelah sini. Oke. Banyak. Oke, fix. Aku nggak mau lanjutin. Secara kasat mata gimana? Aku nggak mau lanjutin. Jelas ya Bang Rismon, Anda dan software Anda kayaknya buta warna. Jadi jangan sok-sokan untuk bicara pakar ya. Semua dipatahkan argumentasi Anda, kan memalukan gitu. Makanya bilang aja kalau Anda ini memang mau memperjuangkan supaya Pak Jokowi itu digembosin.
kan gitu. Jangan permalukan rakyat, apalagi atas nama penelitian. Bu Tifa, jangan atas nama-nama publik. Roy Suryo, jangan salah baca undang-undang terus mau cari-cari celah sesuatu yang keliru, yang salah. Jangan, malulah kalian. Abis dari foto itu, abis dari stempel, sekarang sudah ke huruf lagi soal presisi. Jangan dipermalukan kalian nanti. Anak cucu kalian itu akan permalukan gitu. Dan bilang kalian dengan gerombolan kalian, tonton juga pihak-pihak yang bertentangan dengan kalian. Tonton video mereka dari awal sampai akhir supaya kalian tahu di mana sisi otokritik. Ini aku perhatikan, setiap orang kritik kalian blokir. Jangan begitu, mempermalukan diri sendiri nanti. Cobalah. Ini lepas dari kita mungkin beda perspektif, beda. Kalau dengar bahasa saya ini, mudah-mudahan Anda dengar. Dari lubuk hati yang terdalam, saya minta hentikan. Mending mari rame-rame kita kritik Pak Jokowi, atau kita bikin cari cara apa yang menurut kalian itu sesuatu yang buruk tentang Pak Jokowi. Sampaikan korupsinya kah, tambangnya kah, pokoknya cocok-cocokkan aja bahwa Pak Jokowi salah. Ya, tinggal itu akan dibantah juga. Tapi dalam konteks ijazah jangan nih. Itu mempermalukan diri sendiri gitu. Nah sekarang akhirnya kalian sudah mau ditangkap, kalian sudah mau dipenjara. Baru sekarang mengeluh ke Pak Prabowo yang saya hormati. Padahal kalian yang tukang maki-maki Pak Prabowo dulu waktu mencalonkan diri. Kalian yang sering menertawakan Pak Prabowo dulu. Kenapa? Karena kalian adalah menjunjung seorang Anies Baswedan. Tulis di kolom komentar kalau kurang berkenan. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz